Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin mengenalkan diri. Nama Mairandu Budi Saputra, notar 2201222, kelas TD 3.7. Di sini saya akan melakukan pembuatan video terkait tugas besar UTS, yang dimana pembuatannya itu dengan menggunakan satu simpang bersinyal dan satu simpang tidak bersinyal. Yang pertama kita membuat jaringan jalannya dulu dengan kita melihat di Google Earth. Di sini ini merupakan jaringan jalan yang akan saya buat di Google Earth, di mana letaknya itu di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, tempat tinggal saya. Di sini setelah kita dapatkan simpangnya, kita lakukan screenshot. Kita lakukan screenshot. Kita buat kotak seperti ini. Nah, di sini. Nah, lalu ini di save. Setelah ini di save, lalu kita dapat close snipping toolsnya. Di save-nya itu dengan cara tekan ini. Lalu save di bagian mana kita akan melakukan penyimpanan terhadap file ini. Jadi karena sudah saya simpan, maka tinggal close saja. Lalu setelah ini kita masuk ke aplikasi Vsim-nya. Masuk ke aplikasi Vsim, ini adalah tampilan awal dari Vsim-nya. Lalu ke network editor. Editor kita input background. Input background kita klik kanan, add new background image. Kita pilih gambar yang sudah disimpan tadi, klik open. Setelah itu kita lakukan skala. Set scale kita atur skalanya, kita klik kanan lalu set scale. Di sini kita atur dari sini hingga ke sini nih sebesar 16 meter. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat link atau jalan dengan cara kita klik link lalu kita buat di sini. Lalu kita klik continue. Di sini lebar lajurnya itu ada 4 meter dan terdapat dua lajur. Lalu eh, kita langsung juga namanya di sini. Di sini nama jalannya di sebagian barat itu adalah Jalan Pangeran Diponegoro. Maka kita tulis Jalan Pangeran Diponegoro. Lalu kita klik OK. Di sini kita lakukan generate opposite direction. Kita klik OK. Lalu kita sesuaikan dengan jalan yang ada. Baik, setelah sudah kita buat juga arah utara di simpang bersinyal. Untuk di sini dia hanya menggunakan satu lajur, dimana satu lajurnya itu dia lebarnya adalah 6 6 meter. Lalu jalannya ini adalah Jalan Letjen MT Haryono. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kita lakukan juga generate opposite direction. Kita klik OK. Lalu kita sesuaikan. Kalau sudah, kita buat yang dari arah selatan. Di sini lebar lajurnya itu adalah 6 meter. 6 meter, jalan juga masih sama, Jalan Raden MT Haryono. Kita klik OK. Lalu lakukan juga untuk generate opposite direction. Lalu kita klik OK, kita sesuaikan.
Sini kita buat untuk yang berada di tengah. Ini kita buat dari sini. Di sini dia ada dua lajur dan setiap lajurnya itu lebarnya adalah 4 meter. Ini adalah Jalan Nasional RTE 3. Lalu kita klik OK. Ini kurang panjang sedikit. Kita panjangkan, kita sesuaikan. Terus selanjutnya kita generate opposite direction. Kita klik OK. Setelah di sini, lalu kita lakukan juga di bagian sini. Namanya juga masih Jalan Nasional RTE 3, di mana lebar lajurnya juga masih 4 meter. Kita klik OK. Ini kita generate opposite direction. Kita sesuaikan. Kita bisa sedikit. Oke. Kita buat untuk yang arah utara dari simpang yang tidak berapil. Coba di sini. Di sini ukurannya adalah 4,5 meter. Dan nama jalannya adalah Jalan Tanjung Anom. Ini hanya ada satu lajur. Ukurannya 4,5. Kita klik OK. Lalu kita lakukan generate opposite direction. Kita sesuaikan. Selanjutnya kita buat untuk yang dari selatan. Arah selatan untuk simpang yang tidak bersinyal. Nah, kita buat di sini satu lajur dengan lebar lajurnya itu, lebar per lajur dia adalah 2,75. 75. Lalu untuk namanya, nama dari jalannya itu adalah Jalan Wiyojo. Jalan Wiyojo Mulyo. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita lakukan generate opposite direction. Oke. Lalu kita sesuaikan dengan jalan yang ada. Baik, setelah dilakukan pembuatan link, selanjutnya kita melakukan pembuatan konektor. Baik, untuk konektornya kita mulai dari simpang yang berapil. Kita mulai dari sini, dia belok kiri ke 2. Oke. Lalu untuk yang lurus, oke, lalu belok kanan. Oke. Yang dari arah barat, lalu yang belok kiri. Oke. Lalu ada yang lurus. Oke. Lalu ada yang belok kanan. Oke. Lalu dari arah utara, ada yang belok kiri. Oke. Lalu belok
lalu lurus, terus selanjutnya belok kanan, belok kiri. Oke. Lalu dari arah timur, ada yang belok kiri, dari lane 2, lalu ada yang lurus, oke, lalu ada yang belok kanan. Oke, selanjutnya kita lakukan general split. Sebelumnya agar backgroundnya tidak bergeser-geser, kita kunci dulu backgroundnya. Background image kita kunci. Lalu kita blok, kita klik kanan, tekan generate spline. Misalkan kita di sini buat 6. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perbaikan terkait dengan jaringan jalannya agar sesuai dengan apa yang ada di daerah realnya. Kita lakukan. Ini kita cocokkan dulu. Ini juga disesuaikan dengan panjang jalannya. Di setiap mulut simpang kita sesuaikan agar nantinya menghasilkan simulasi yang bagus. Hmm, terlebih dahulu. Ini kita lakukan. Nah, lalu kita sesuaikan seperti ini contohnya. Di sini harusnya dia jalannya agak lurus dulu lalu belok ke kiri. Kita sesuaikan dengan kondisi real pada lapangan yang ada. Baik, ini sudah cukup sesuai untuk jalannya. Yang sebelah kiri, kita tinggal geser sedikit saja. Baik, lalu kita lakukan juga untuk setiap belokan yang ada agar lebih tampak sesuai dengan jalan yang ada.
Baik, ini sudah cukup sesuai juga. Kita lihat dulu. Baik, ini sudah cukup sesuai. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti pada simpang yang tidak bersinyal. Seperti pada simpang yang bersinyal. Lakukan kita hubungkan dulu yang belok kiri, ada yang lurus, ada juga yang belok kanan. Di sini ada yang belok kiri, ada yang lurus, dan ada yang belok kanan. Yang belok kiri, lurus, lalu ada yang belok kanan. Ini ada yang belok kiri, lurus, dan ada juga yang belok ke kanan. Kita tekan OK. Selanjutnya kita lakukan general split. General sprint. Lalu kita pilih misalkan 5 saja. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan kondisi jalan yang ada. Kita melakukan penataan. Setelah melakukan penataan pada jaringannya, lalu kita sesuaikan dengan kondisi jalan yang ada terkait dengan tikungan-tikungan yang ada pada jaringan jalan tersebut. Jadi di sini, terus selanjutnya ini kita sesuaikan. Ini sudah sesuai. Nah, kita beralih ke tikungan yang setelahnya.
Sudah cukup sesuai. Coba kita lihat. Ini di sini sudah cukup sesuai. Langkah selanjutnya kita melakukan input kendaraan, di mana setelah pembuatan jaringan jalan selesai, kita input kendaraan untuk MC dan untuk yang unmotorized. Unmotorized. Di sini kita ke base data, pilih 3D model. Sini kita plus, kita pilih untuk yang MC, ini motor bike, kita open. Di sini dapat diubah-ubah mengenai warna dan yang lainnya. Kita menggunakan warna ini saja, kita oke. Di sini kita namai MC1. MC1. Lalu kita tambahkan lagi untuk MC2. Oke, MC. Kita ulangi, kita tambahkan MC2. Oke, oke. Lalu kita tambahkan MC2. Selanjutnya untuk unmotorized, untuk unmotorized, saya menggunakan bikeman dan bikewoman. Oke, kita tulis UM1, enter. Lalu kita klik lagi UM2. UM2. Baik, selanjutnya kita ke base data, lalu distribution to the 3D models. Ini kita tambahkan ini MC dan di sini kita buat untuk yang MC1. Ini kita akan tambah lagi buat untuk yang MC2. Di sini melakukan pengelompokan. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang UM. Di sini kita memilih UM1, kita plus, kita pilih lagi untuk UM yang UM2. Setelah di sini kita base data lagi, lalu vehicle type. Di vehicle type kita tambahkan, di sini kita klik bike, di sini MC. Lalu functional distribution kita pilih bike semua, baik, baik, baik. Lalu kita klik OK. Di sini kita namai MC. Di sini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi. Di sini kita pilih baik, baik. Di statiknya kita di sini pilih baik. Sini kita pilih M. Lalu kita klik OK. Kita namai dengan M. Setelah itu, nama base data kita masuk ke vehicle class. Vehicle class kita tambahkan di sini MC. Sini kita pilih 100-nya ini di unchecklist, lalu kita pilih MC. Lalu kita tambahkan lagi di sini UM. 100-nya ini kita unchecklist, lalu kita checklist yang UM. Baik, setelah sini untuk penambahan kendaraan atau input kendaraannya sudah. Lalu kemudian kita beralih ke vehicle composition. Vehicle composition kita ke traffic per vehicle composition. Di sini kita membuat kendaraan komposisi kendaraan untuk setiap jalan masuknya. Nah, di sini kita buat dari barat. Barat ini di sini karena ada 4 klasifikasi, maka kita buat juga 4 klasifikasi. Sama kita menggunakan tambahkan MC dan bus ini kita ganti dengan UM. Sudah. Lalu kita ini hapus dulu. Lalu kita duplikat. Di sini karena ada 6 jalan masuk, maka kita buat 6 komposisi. Di sini lalu duplikat sebanyak 6 kali. Maaf.
Salah kita duplikat, duplikat banyak 6. Nah, di sini kita namai utara satu. Utara satu ini maksudnya adalah input masuk dari utara di simpang satu. Simpang satu ini adalah simpang yang ini, yaitu simpang yang bersinyal. Terus selanjutnya di sini adalah selatan satu, kemudian kita kasih timur, utara dua. Nah, untuk utara dua ini adalah yang dari arah sini, dari arah sini, komposisi yang di sini, dia nantinya saya namai dua karena dia adalah simpang yang kedua dan itu simpang yang tidak bersinyal. Selanjutnya di sini selatan dua. Jadi setelah setelah dari sini, lalu kita masuk ke vehicle input. Vehicle input ini di bagian sini. Untuk mempermudah tampilannya kita close dulu. Nah, untuk vehicle input ini kita letakkan pada setiap jalan yang akan memasuki simpang. Jadi, contohnya kita buat di sini. Kiri kanan add new vehicle input. Nah, di sini kita namai barat. Barat. Selanjutnya kita buat lagi di sini. Vehicle input kita namai utara satu. Terus selanjutnya di sini di vehicle input kita buat selatan satu. Ya, kita buat di sini untuk timurnya, daerah timur, namai timur. Lalu selanjutnya kita buat dari yang arah utara, kita namai utara dua. Lalu yang daerah selatan, kita namai selatan dua. Baik, setelah dari ini kita lihat kembali pada vehicle compositionnya di sini. Kita ubah menjadi untuk yang barat itu barat, yang utara satu seperti tadi yang kita sudah inputkan pada vehicle composition. Vehicle composition itu di bagian sini. Di sini sudah kita inputkan jenis-jenisnya apa saja yang masuk ke dalamnya. Lalu kita berikan vehicle input. Di bagian barat ini kita sudah klik barat. Lalu utara satu kita harus utara satu, selatan satu kita sesuaikan dengan namanya. Utara dua dan selatan dua. Nah, setelah dari sini, kemudian kita akan menambahkan rute kendaraan, di mana dengan menggunakan vehicle road. Kita close dulu untuk mempermudah untuk melihatnya. Kita menggunakan vehicle roads. Kita mulai dari sini. Kan add new vehicle road. Sini ada yang belok kiri, lurus dan kanan. Kiri, lurus, dan juga belok kanan. Sudah. Lalu selanjutnya untuk yang dari arah utara, bisa dibuat kiri, lurus, lalu belok kanan.
Lalu selanjutnya kita buat untuk yang dari arah selatan. Lalu kita belok kiri, lurus, lalu belok kanan. Ini sudah. Ini kita namai dulu barat, ini utara, yang ini selatan. Baik, selanjutnya kita buat vehicle route lagi yang dari sini, yang dari arah timur. Arah timur ini belum kita buat di sini. Kita pakai vehicle route. Ini ada yang belok kiri, lurus, dan belok kanan. Ini dari arah timur. Ini kita buat untuk vehicle road di simpang yang tidak bersinyal. Kita lakukan saja klik di sini. Ini vehicle road. Ini yang belok kiri, lurus, dan belok kanan. Ini dari arah utara. Vehicle road. Ini ada yang belok kiri, lurus, lurus, dan belok kanan. Oke, lalu yang dari arah selatan, kita klik ke vehicle road, kita belok kiri, lurus, dan belok kanan. Baik, selanjutnya dari arah timur, kita klik kanan, administratif, belok kiri, lurus, lalu belok kanan. Nah, di sini kita ubah dulu yang dari barat. Kita ubah sini barat satu, karena di simpang satu atau simpang yang bersinyal, barat satu, selatan satu, timur satu. Berikutnya, untuk yang kelima ini dia dari arah barat, berarti barat dua. Nah, yang di sini adalah utara, utara dua, lalu selatan dua, lalu kemudian timur dua. Baik, setelah melakukan ini, lalu kita kembali ke vehicle composition. Vehicle composition. Kita buka vehicle composition, vehicle input, dan juga vehicle route-nya. Nah, pertama kita buat dulu di vehicle input, kita memasukkan volume yang sudah dapat dari data CTMC. Kita buka dulu datanya, bagian data, lalu kita buat yang dari untuk volume dulu, volume kendaraan. Kita klik volume kendaraan. Nah, di sini kita inputkan volumenya yang dari arah barat dulu, barat simpang satu, di arah barat yaitu
932, 932. Selanjutnya dari utara, utara 450, 50. Kemudian selatan 432, 432. Selanjutnya yang dari arah timur. Di sini untuk timurnya kita memakai yang dari simpang tidak bersinyal. Dari arah timurnya itu 884, 884. Yang ada di utara 2, utara 326. Lalu dari selatan 287, 287. Nah, selanjutnya di bagian vehicle composition dulu. Vehicle composition di sini ada rail flow. Dengan rail flow ini juga kita dapatkan dari data volume. Nah, ini rail flow. Pertama kita yang dari barat. Nah, rail flow yang dari barat adalah ini. Kita ambil dari sini. Sudah saya plotkan di sini, saya plotting di sini untuk dari barat agar langsung saja kita tinggal copy, copy. Di sini harus disesuaikan juga urutannya LV, HV, MCUM. Di sini LV, HV, MCUM sudah sesuai. Lalu kita tinggal paste saja. Di sini rel flow ini dia harus berjumlah satu. Terus selanjutnya untuk utara, kita copy, lalu kita paste. Lalu selanjutnya selatan, selatan, paste. Lalu dari arah timur, di sini sudah mulai ke yang simpang yang tidak bersinyal. Arah timur, lalu utara 2, lalu selatan 2. Setelah itu untuk rail flow yang arah kita buat dari vehicle road. Nah, di sini kita klik misalkan barat 1. Nah, barat 1 ini kita ambil dari sini. Ini barat 1 untuk rail flow-nya ini kita ambil kiri lurus kanan. Kita harus sesuaikan. Sebelumnya kita namai dulu. Kita namai dulu di sini. Kita namai ini yang belok kiri. Lalu selanjutnya lurus. Lalu kanan. Kita sesuaikan. Kita copy. Untuk yang kedua. Karena ini sudah sesuai semua. Maka kita tinggal copy paste saja untuk mempermudah. Selanjutnya untuk rel flow ini adalah barat 1. Barat 1. Maka rel flow-nya itu adalah ini. Kita tinggal copy paste juga. Untuk utara 1. Lalu selatan 1. Timur 1. Terus selanjutnya kita mulai ke simpang yang kedua. Dari arah barat. Lalu utara 2. Selatan 2. Lalu yang terakhir adalah timur 2.
Baik, eh, di sini kita sudah melakukan penginputan terkait dengan rel flow yang ada dan juga untuk volume. Selanjutnya kita menggunakan input di share speed. Di share speed ini yang kita perlukan adalah data mengenai data kecepatan spot speed. Kita ke base data, distribution, lalu desert speed. Desert speed ini kita tambahkan di sini di contoh. Kita klik OK langsung saja. Kita namai di sini misalkan kita buat dari arah barat dulu. Terus barat 1 MC. Oke. Lalu kita di sini buka dulu untuk volume untuk data kecepatannya. Tarik yang barat. Nah, di sini setelah ini merupakan data mentah, di sini telah terjadi pengolahan, telah diolah, dan ini adalah data yang akan diinputkan di aplikasinya. Ada X dan Fx. X ini adalah nilai tengah, Fx ini adalah frekuensi kumulatif yang didapat dari tabel distribusi frekuensi. Lalu kita hitung dulu di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini sesuaikan. Kita copy dulu di sini. Kita kasih. Lalu di sini juga disesuaikan 8 baris. Lalu tinggal kita copy paste saja. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan duplikat saja. Duplikat dengan 4 kali. Lalu yang kedua kita buat barat LV. Untuk barat LV itu kita buka yang bagian LV. Di sini ada 7 baris. Maka kita buat juga untuk sini adalah 7. Maka kita hapus dulu. Satu. Copy. Lalu kita pastekan di sini. Ctrl V. Nih. Kemudian kita buat barat 1 HV. Untuk HV maka kita buka, kita lihat di sini HV. Di sini ada 7 juga. Maka kita sesuaikan. Kemudian 7 ini hapus salah satu. Lalu tinggal di sini sudah di copy tadi. Lalu tinggal kita pastekan. Ctrl V. Selanjutnya ini kita ubah yang terakhir adalah untuk UM atau unmotorized. Tapi di sini kita lihat di bagian UM-nya. Bagian UM itu dia ada 6 data. 6 data kita copy dulu di sini. Kita copy. Lalu ini kita hapus juga. Kita hapus. Lalu kita paste. Baik, di sini sudah untuk ber-MC adalah 8 data untuk LV7, HV ada 8, dan UM ada 6. Selanjutnya kita lakukan hal tersebut, hal yang sama pada setiap arah, setiap data kecepatan yang ada. Selanjutnya kita buat untuk yang utara, kita duplikat saja. Utara 1 MC. Kita klik OK. Kita duplikat dulu. Lalu untuk 4. Utara 1 MC. Kita close dulu datanya. Kita pilih data yang utara 1. Utara 1 untuk MC. Kita tinggal copy saja. Sini ada 8. Kita tambahkan. Lalu utara LV. Utara LV. Ada 7. Ke LV kita tambah 1 lagi. Nah, utara HV.
Nah, tujuh juga. Lalu Aksa Triangle Utara Hafi. Di sini ada 7. Lalu di sini lanjutnya Utara UM. Utara UM di sini ada 6. Ini Utara UM. Masih tak ikutkan. Soalnya kita buat selatan satu. Itu selatan satu kita replikat. Selatan satu Anisi. Coba dulu. Nah, kita duplikat, duplikat, duplikat. Selatan satu MC. Maka kita buka data yang baru. Data yang selatan satu. Tuh, di sini ada 8 data. Kita copy saja langsung. Lalu untuk selatan LV, ini ada 7. Terus selanjutnya selatan HV, sini ada 7 juga. Sini ada 7. Kita tambah dulu sini. 7 HV. Lalu yang terakhir adalah selatan satu IM. Ini 1M, sini ada 6. Kita tinggal copy saja. Nah, kita duplikat lagi. Kita mulai dari yang timur. Timur MC. Nah, kita tutup datanya, kita buka yang timur MC. Untuk yang di sini, untuk barat, karena ya satu, dia tidak perlu ditulis angkanya. Jadi cukup ditulis barat saja. Selanjutnya, ini kita tulis yang untuk timur. Kita duplikat, duplikat, duplikat. Ya, bisa kita coba buat untuk yang timur MC. 8 data. Lalu timur Alfi. Timur Alfi. Oke, kemudian timur Alfi. Ini ada 7. Ini ada timur Alfi, timur Alfi. Lalu timur UM. Timur UM. Lalu selanjutnya kita duplikat lagi untuk utara 2 MC.
Setelah duplikat sebanyak 4 kali, kita 2 MC. Kita buka lagi datanya untuk yang utara 2. Untuk MC, kita copy. Sini ada 8. Lalu MC, ini ada 7. Kita sesuaikan garisnya. Kita sesuaikan baris dan kolom yang ada pada Excel dan juga pada aplikasi Visimnya agar dapat langsung di copy paste. Lalu di utara 2 UM. Untuk yang UM, konsolidasi. Sudah, lalu selanjutnya yang dari selatan. Kita duplikat kembali. Kita tulis selatan 2 MC. Ini ada 8 data. Kita close lagi data yang ini. Kita masuk ke data yang selatan. Selatan 2. Kita buka. Untuk data MC-nya. Kita copy. Lalu paste pada visimnya. Kita copy dulu ini duplikat. Selanjutnya ini adalah 92 LV. Di sini ada 7 data. Lalu sini LV. Untuk LV, maksud saya di sini HV. Bagian HV ini ada 7. Terus nanti untuk selatan 2 UM. Dan dia ada 6. Nah, kita hilangkan dulu garisnya agar menjadi 6. Kita bagian UM, kontrol-C, terus saya sesuaikan. Setelah dari sini, ini sudah terinput semua, kita close dulu. Lalu kita ke vehicle composition. Vehicle composition, di sini bagian barat ini kita sesuaikan dengan kecepatan yang sudah kita input di desert speed tadi. Ya, ini LV, barat LV, kita sesuaikan. HGV, barat HV, barat MC, lalu barat UM. Kita tarik. Nah, untuk utara, utara 1 LV, utara 1 HV, utara 1 MC, dan utara 1 UM. Lalu selatan, selatan 1 LV, selatan 1 HV, selatan 1 MC, selatan 1 UM. Untuk timur, timur LV, timur HV, timur MC, dan timur UM. Timur UM. Ya, untuk utara 2, utara 2 LV, utara 2 HV, utara 2 MC, lalu utara 2 UM. Ya, untuk selatan 2, selatan 2 LV, selatan 2 HV, selatan 2 MC, lalu selatan 2 UM. Baik, setelah dari sini kita coba untuk
running. Kita lihat apakah sudah berjalan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan untuk config area, signal head, jadi sinyal head, dan juga untuk priority rules-nya. Kita running terlebih dahulu. Kita save. Sini kita dengan nama tugas besar UTS. Kita save. Oke. Baik. Di sini kita untuk simulasinya parameternya agar tidak terlalu cepat. Kita buat 7 misalkan. Kita buat 7. Lalu kita save. Kita coba. Nah, di sini sudah berjalan kendaraannya, baik untuk vehicle inputnya yang dari utara, timur, selatan, ataupun barat. Kita dulu. Selanjutnya kita membuat konflik area di tempat-tempat konflik yang ada pada simpang yang ada pada kedua simpang tersebut. Nah, klik pada konflik area, lalu kita pilih di sini. Di sini berarti yang merah ini berarti dia mendahulukan yang hijau. Jadi arus minor dari yang merah ini dia akan mendahulukan yang hijau. Jadi hijau akan jalan terlebih dahulu. Soalnya di bagian simpang sebelah utara yang belok kiri tidak didahulukan. Lalu yang bagian sini yang lurus yang didahulukan. Sini juga sama yang lurus yang didahulukan. Selanjutnya pada simpang yang tidak bersinyal kita berikan config area sini. Lalu di sini lalu selanjutnya di bagian ini. Jadi, untuk melihat lebih jelasnya di sini kita akan coba running setelah dibuat config area. Kita running. Baik, di sini kita bisa lihat akan yang hijau akan dahulu jalan atau yang hijau akan didahulukan. Baik, ini untuk config area. Selanjutnya untuk menghilangkan warna hijau dan merah ini agar terlihat lebih bagus, maka digunakan ini objek visibility-nya di uncheck list. Lalu, tapi apabila ingin menggunakannya, kita checklist saja. Selanjutnya kita akan membuat priority rules. Prioritas ini digunakan pada simpang yang diusahakan pada simpang yang tidak bersinyal. Kita buat di sini, klik kanan, lalu add priority rules, lalu klik di sini, kita klik OK. Oke. Lalu priority rules yang kedua kita buat di sini. Kita buat di sini. Kita klik OK. Selanjutnya prioritas yang ketiga kita berikan pada jalur ini yang akan berbelok agar dia mendahulukan yang lurus juga. Kita buat di sini. Oke, kita sini. Oke.
Selanjutnya untuk yang akan berbelok kanan kita juga buat priority rules-nya. Kita buat di sini. Oke, priority rules. Kita buatnya di sini. Kita klik oke. Lalu kita klik oke. Baik, ini untuk priority rules-nya. Di mana priority rules ini yang dia berwarna orange, ini dia akan berhenti menunggu dari yang berwarna hijau ini dia lewat. Jadi ketika yang berwarna hijau ini sudah lewat, dia baru akan berjalan. Kita coba running untuk priority rules. Nah, di sini dia akan berhenti dulu untuk menunggu. Nah, dia akan berhenti menunggu yang dari arus hijau ini masuk dulu. Nah, ini sudah. Untuk selanjutnya kita akan membuat signal head. Jadi pada simpang yang memiliki apel atau simpang bersinyal. Pertama kita beri ke sinyal kontrol, lalu plus kita namai misalkan apel. Lalu edit kontrol data, kita buat di sini kita buat 4. Ini kita buat barat, utara, barat, barat, utara. Em, di sini kita buat mulai dari utara saja agar lebih memudahkan. Kita buat utara, ini timur, lalu selatan, kemudian barat. Setelah itu kita bagian interlink kita plus 1. Sebelumnya di bagian sinyal grup kita klik ini. Nah, di sini kita pilih red, green, amber, dan untuk isi merahnya itu 2. Lakukan untuk setiap arah mata angin red, green, amber. Ini 2. Selatan red, green, amber 2. Begitu juga untuk yang barat. Nah, di sini sudah. Lalu di bagian signal kita plus. Nah, di sini kita buat cycle time-nya, misalkan kita buat 130. Nah, di sini untuk yang utara saya buat menjadi eh 25, lalu waktu kuningnya 3, waktu merahnya 2, maka di sini menjadi 30. Lalu di bagian timur 62, 62 tambah 5 di 67. Lalu di sini 90. Nah, di sini 90. Nah, pada timur dan barat waktu hijaunya dibuat sedikit agak lama daripada utara dan selatan karena di sini berkaitan dengan volume yang ada. Karena volume dari arah timur dan juga barat dia lebih besar sehingga waktu hijaunya dibuat lebih lama. Setelah itu kita save datanya, lalu klik OK. Baik, ini sudah. Lalu kita buat sinyal head, kita kasih file head. Kita buat di keempat mulut simpang. Nah, tulis sini, head sinyal head.
Lalu di bagian ini kita pilih timur. Kita klik OK. Lalu etnisnya lihat. Sini masih timur. Klik OK. Selanjutnya dari arah utara. Utara. Klik OK. Nah, di sini kita klik kanan, Add Signal Head. Kita pilih dari arah barat. Lalu OK. Di kanan, Add Signal Head. Kita pilih dari arah barat. Lalu OK. Terus selanjutnya dari arah selatan. Kita klik kanan, Add Signal Head. Kita pilih selatan. Selanjutnya eh, kita buat untuk yang 3D traffic signal. Nah, ini kita buat di sini. Ini 3D traffic signal. Continue. Bagi sinyal grupnya pilih yang timur. Oke. Lalu di sini terlihat ketika kita lihat pada 3D itu untuk arah apilnya 3D traffic sinyalnya masih salah. Maka harus kita putar terlebih dahulu agar arahnya lebih benar. Sini, sini. Lalu kita juga tambah di sini. Mas, sinyal grupnya pilih yang timur. Kita klik OK. Lalu kita putar. Sini. Lalu kita taruhnya untuk yang arah dari utara. Lalu kita sesuaikan. Lalu di sini kita sesuaikan juga untuk arahnya. Oke. Lalu kita buat yang dari arah barat. Barat, kita pilih barat. Kita klik OK. Lalu kita putar. Oke. Lalu di sini juga diberi traffic signal. Signal. Lalu di sini kita berikan yang barat juga. Klik OK, kita sesuaikan arahnya. Selanjutnya yang terakhir dari arah selatan. Ini kita beri sini satu lagi. Selatan. Kita putar. Kita lihat dulu secara 3D. Ya, kalau dia sudah sesuai. Baik, di sini sudah sesuai. Baik, ini untuk 3D transisinya sudah sesuai. Selanjutnya kita coba running dulu. Kita coba running.
Terus bisa kita lihat di sini trafik sinyalnya sudah berfungsi, di mana di sini tidak terjadi kemacetan terhadap volume yang kita masukkan. Nah, di sini sudah baik untuk simulasinya. Kalau kita stop simulation, di sini masih ada yang kurang rapi terkait dengan vehicle load-nya. Kita lebih ke rapikan dulu. Baik, sudah. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ruas, kinerja simpang, dan kinerja jaringan. Yang pertama untuk kinerja ruas dilakukan dengan cara menggunakan data collection point. Data collection point ini dipasang atau kita letakkan di setiap jalan yang memasuki dan yang keluar dari simpang. Contoh kita taruh di sini, add new data collection. Nah, di sini kita buat ini kita buat timur masuk satu, atau misalkan kita buat timur masuk satu ya, timur masuk satu. Masuk satu. Selanjutnya kita buat lagi di sini. Di sini kita namai timur masuk dua. Timur masuk dua. Lalu kemudian kita buat di sini timur keluar satu. Selanjutnya di sini tulis timur keluar dua. Selanjutnya kita buat di sini. Ini di data collection. Ini kita buat namanya utara dua masuk. Utara dua masuk ini karena ini merupakan simpang kedua yang berarti simpang tersebut tidak bersinyal. Untuk simpang yang bersinyal saya namai simpang satu. Berikutnya kita tambahkan lagi add new data collection point. Ini kita menjadi utara dua keluar. Terus selanjutnya yang di sini kita tambah juga selatan dua masuk. Lalu kita tambah lagi di sini selatan dua keluar. Ya, bang kita beralih ke barat. Kita beri sini kita namai barat masuk satu. Lalu barat
masuk dua. Yang barat keluar satu, lalu barat keluar dua. Selanjutnya untuk yang utara kita buat di sini. Utara satu masuk. Lalu yang di sini kita namai utara satu keluar. Selanjutnya tuh yang di sini selatan satu masuk. Lalu di sini selatan satu keluar. Nah, baik, untuk di sini setelah melakukan ini, maka langkah selanjutnya kita, maaf, di sini masih ada satu lagi untuk bagian yang tengah sini. Nah, bagian tengah ini maka yang di ini diubah. Di sini timur dua masuk, timur dua masuk dua, timur dua keluar. Lalu di sini ada timur dua keluar. Nah, di sini barat satu masuk, lalu barat satu. Nah, lalu di sini barat satu keluar satu, barat satu keluar dua. Selanjutnya kita tambahkan lagi di bagian sini. Di sini kita buat lagi data collection point, add new collection point. Kita buat di sini barat langsung sini barat dua keluar satu, lalu tarik lagi barat dua keluar dua. Lalu kita tambahkan di sini barat dua masuk satu, lalu di sini barat dua masuk dua. Jadi kita juga buat yang di sini, kita buat ini timur satu masuk satu, lalu timur satu masuk dua. Di sini kita buat tim di sini
timur satu, keluar satu. Kita buat lagi di sini. Timur satu, keluar dua. Baik. Selanjutnya ini sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Lalu measurement definition, data collection measurement. Di sini kita buat barat. Misalkan kita buat dari yang simpang satu dulu. Dari sini kita kelompokkan. Sini kita namai barat satu masuk, barat satu masuk. Maka isinya adalah barat satu masuk satu dan barat satu masuk dua. Lalu selanjutnya barat satu keluar. Maka isinya adalah barat satu keluar satu dan barat satu keluar dua. Selanjutnya utara satu masuk. Nah, di sini tulis utara satu masuk. Kemudian tambahkan lagi utara satu keluar. Nah, di sini kita pilih utara satu keluar. Ya, tambah lagi untuk selatan satu masuk. Selatan satu masuk. Kemudian selatan satu keluar. Selatan satu keluar. Kemudian timur satu masuk. Nah, di sini adalah timur satu. Timur satu masuk satu dan timur satu masuk dua. Lalu ditambah ini timur timur satu keluar. Lalu di sini data collection-nya adalah timur satu keluar satu dan timur satu keluar dua. Selanjutnya kita mulai yang di sini untuk yang simpang kedua. Kita mulai dari barat. Barat dua masuk. Ini adalah barat dua masuk satu dan barat dua masuk dua. Setelah itu kita buat barat dua keluar, barat dua keluar. Kita isi untuk barat dua keluar satu dan barat dua keluar dua. Selanjutnya dari utara, utara utara dua masuk. Kita pilih utara dua masuk. Utara dua masuk. Lalu kita tambah lagi utara utara dua keluar. Sini kita pilih utara dua keluar. Kemudian kita tambah lagi untuk timur dua masuk. Kita pilih kita gunakan timur dua masuk satu dan timur dua masuk dua. Selanjutnya kita tambah lagi timur dua keluar. Untuk timur dua keluar, isinya adalah timur dua keluar satu dan timur dua keluar dua. Kemudian kita tambahkan lagi untuk
Sebagian selatan. Selatan dua masuk. Selatan dua masuk. Kan dua masuk. Lalu ditambahkan lagi yang terakhir adalah selatan dua keluar. Selatan dua keluar. Kita lihat di bagian selatan dua keluar. Nah, di sini sudah masuk semua, sudah tersebut semua. Lalu kita masuk ke evaluasi, result list, lalu data collection result. Nah, di sini untuk memunculkan datanya, maka kita dapat melakukan running. Ya, kita akan running. Yes. Sebelum ini kita lakukan dulu di bagian evaluasi dulu. Sebelum langkah tersebut, kita ke konfigurasi. Lalu di bagian ini kita bagian vehicle class karena kita menggunakan 4 klasifikasi. Kita menggunakan LGV, HV, lalu kemudian MC dan UM. Artinya untuk data collection kita checklist, kalau kita oke. Kemudian setelah itu baru ke data collection result, lalu kita running. Kita coba running. Nah, di sini datanya akan masuk ketika ada yang kendaraan yang melewati eh, tiap data-data collection yang telah kita buat. Nah, di sini bisa kita lihat datanya masuk. Tunggu dulu agar masuk semua dulu. Nah, di sini datanya sudah masuk. Misalkan kita isi dulu. Nah, bagian ini atribut selection kita bisa lihat. Nah, di sini ini adalah data-data mana saja yang akan kita tampilkan. Contoh misalkan kita menampilkan data collection measurement, tinggal kita masukkan, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, seperti seperti itu konsepnya. Lalu ini untuk ini kita klik cancel saja. Lalu untuk langkah selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke mengetahui untuk kinerja simpang. Baik, untuk kinerja simpang kita menggunakan notes. Notes lalu kita buat kotaknya. Kita buat seperti kita buat polygon. Kita buat di kotak di kedua simpang tersebut. Kita ulangi ya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke evaluasi. Lalu ke konfigurasi. Lalu kita klik yang bagian notes. Kita centang notes. Klik OK. Berikutnya evaluasi, result list, lalu not result. Baik, setelah ini untuk kemunculan datanya di sini kita perlu merunningnya. Baik, kita akan running kembali. Klik save. Baik, di sini masih nol karena belum ada kendaraan yang baik melewati ataupun keluar atau masuk dalam simpang. Nah, di sini ketika sudah ada kendaraan yang mulai melewati, dia lama-lamaan dia akan eh, bertambah dengan sendirinya. Seperti ini contohnya. Sini tadinya nol semua, dia sudah bertambah sesuai dengan kendaraan yang ada. Nah, dia akan secara otomatis bertambah ketika di running. Baik, ini untuk melakukan evaluasi kinerja simpang dengan notes. Lalu selanjutnya kita stop simulasi dulu. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi kinerja jaringan. Di mana caranya adalah kita beri ke evaluasi, lalu konfigurasi, lalu kita klik pada bagian Vehicle Network Performance. Kita centang, kita klik OK. Selanjutnya kita beri evaluasi lagi, lalu result list, lalu bagian Network Performance Vehicle Result. Karena kita akan
kinerja jaringan ini terkait dengan kendaraan atau vehicle. Kita klik. Nah, di sini untuk memunculkan datanya lagi, kita harus merunningnya lagi. Misalnya kita running. Nah, baik, di sini akan lama-kelamaan ketika kendaraan melewati, dia akan angkanya di sini akan berubah. Kita bisa lihat ke kanan juga. Di sini sudah berubah seiring dengan keluar masuknya kendaraan yang ada di dalam jaringan jalan tersebut. Baik, selanjutnya setelah semua evaluasi ini selesai, maka kita save dengan cara kita berhentikan dulu stop simulasinya. Kita mulai save dari awal dulu. Kita mulai dari yang data koleksi dari data collection result. Data collection result dengan cara kita klik save to file. Lalu misalkan kita coba di sini namanya adalah tugas besar UTS data collection result. Datanya tetap tipenya tetap ATT. Lalu kita klik save. Baik, untuk data collection result. Selanjutnya untuk yang not result. Not result ini adalah kinerja simpang. Yang simpang kita save to file. Lalu kita langsung save saja. Kita namai tugas besar UTS not result. Kita save. Selanjutnya untuk vehicle network performance evaluation result atau dalam arti lain evaluasi kinerja jaringan jalan. Kita save. Tugas besar UTS vehicle network performance evaluation result. Kita save. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat hasil dari data yang sudah di save. Kita ke filenya, kita ke file belajar fishing. Ya, lalu kita cari, nah, sini tugas besar UTS. Di sini kita lihat, misalkan kita mau coba lihat bagian data collection result, di mana ini merupakan evaluasi kinerja ruas. Kita open, tambungan notepad, otherwise. Kita lihat, nah, ini adalah evaluasi kinerja ruas. Evaluasi kinerja ruas jalan. Ini hasilnya. Lalu kemudian selanjutnya kita coba buka untuk yang tugas peserta yang not result kinerja jaringan kinerja simpang. Kita langsung buka. Nah, di sini sudah masuk. Sini ada data-datanya. Selanjutnya untuk yang kinerja jaringan. Kita tinggal buka. Di sini sudah masuk dalam bentuk kita buka menggunakan notepad. Baik, dari mulai pembuatan jalan dari link konektor hingga ke evaluasi kinerja ruas, simpang, dan jaringan telah dilaksanakan. Baik, sekian tugas yang telah saya kerjakan terkait dengan tugas besar UTS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.